Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, dengan tidak menyampingkan faktor lain, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pendidikan. Kim mengemukakan bahwa profesionalitas guru adalah faktor paling inti dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Karena pentingnya faktor guru, Kim bahkan mengemukakan bahwa the quality of education cannot exceed the quality of teachers. Fulan juga menganggap bahwa educational change depend on what teachers do and think. Jika benar dikatakan bahwa mutu pendidikan tidak dapat lebih tinggi dari mutu guru, maka mutu pendidikan tidak akan pernah terwujud jika guru-gurunya tidak berkualitas. Oleh karena itu, maka peningkatan kualitas guru harus menjadi program yang menempati prioritas tertinggi dibanding program lainnya. Inovasi dan pembaruan pendidikan baru akan terjadi manakala guru telah dapat berpikir dan berbuat sendiri berdasarkan kompetensi profesi yang dimilikinya. Berdasarkan pemikiran tersebut, betapa pentingnya memberikan fasilitasi kepada guru untuk secara terus-menerus dapat memutakhirkan pengetahuan maupun kecakapannya, karena perubahan sosial membuat hasil pendidikan prajabatan menjadi tidak memadai untuk kompetensi profesional jangka panjang. Para pemirsa yang budiman, berikut ini kami sajikan salah satu bentuk kegiatan pengembangan kompetensi profesional guru yang dilakukan secara kolaboratif bersama para dosen dan para mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kegiatan pelatihan untuk memahiri model pembelajaran kolaboratif dan partisipatif ini dikenal dengan nama Proyek Belajar Karakter. Apa, mengapa, dan bagaimana proyek belajar karakter itu? Proyek belajar karakter adalah model penguatan pendidikan karakter menggunakan basis pembelajaran proyek dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model, dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah mendidik generasi muda agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Kemudian, dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda atau young citizen, mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar otentik. Bagaimana membelajarkan proyek belajar karakter? Mari kita bahas secara singkat. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Dan yang kelima, menyajikan portofolio kelas atau showcase. Dan langkah keenam adalah merefleksi pengalaman belajar. Kemasan produknya mencakup portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah, kemudian mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Yang ketiga, mengusulkan kebijakan untuk menangani masalah. Dan yang keempat, rencana kerja atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing. Pada video kali ini, kami menyajikan showcase proyek belajar karakter, karya dari para guru dari 3 sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan para dosen, serta para mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan, semoga memberi inspirasi untuk pendidikan karakter di sekolah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada Showcase Proyek Belajar Karakter Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Yang kami hormati Dewan Juri, Profesor Dr. Desim Budimansyah dan Ibu Suryana SPD MPD. Yang kami banggakan peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Makassar tahun 2021 dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari Sabtu ini 9 Oktober 2021 kita semua dapat hadir di Ballroom Gamara Hotel Kota Makassar untuk menyaksikan proyek belajar karakter oleh peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Showcase proyek belajar karakter ini akan menampilkan 2 kelas yang akan membahas permasalahan terkait banjir dan drainase dan sopan santun netizen Indonesia. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah, kelompok portofolio 2 mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah, kelompok portofolio 3 mengenai mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah, dan kelompok portofolio 4 mengenai rencana kerja. Sebelum kita mulai showcase hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri. Dewan Juri kita yang pertama adalah Profesor Dr. Desim Budimansyah, MSI. Beliau adalah profesor dalam bidang sosiologi kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 di Pendidikan Kewarganegaraan, IKIP Bandung, kemudian magister di bidang sosiologi dan antropologi di Universitas Pajajaran, kemudian S3 doktor di Sosiologi Universitas Pajajaran. Beliau juga pernah mengikuti program non-degree di Australian Leadership Award Fellowship and Inclusive Education, Flinders University, Australia, Advanced Study and Training Program on Pedagogy and Chinese Teaching Material, Beijing Language and Culture University di China, dan Australia Awards Fellowship on Quality Assurance in Higher Education, Flinders University, Australia. Selain Prof. Desim, ada juga Dewan Juri kita yang terhormat adalah Ibu Suryana SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Atiro. Mohon maaf. Ya, beliau adalah Kepala Sekolah SMP Islam Atirah Bukit Baruga dan merupakan guru bahasa Indonesia sejak tahun 2004. Beliau adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Makassar dan juga lulusan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Makassar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita. Ya, kepada Dewan Juri kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan waktunya untuk dapat berpartisipasi pada showcase kita kali ini. Kami harapkan kepada Dewan Juri untuk dapat memberikan pertanyaan dan juga tanggapan atas hasil pemaparan mengenai permasalahan yang sudah dianalisis. Setiap kelompok nanti akan ada 4 pemaparan dari setiap portofolio. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh hadirin di sini bahwa pemaparan hasil kerja dari setiap kelas akan terbagi menjadi 4 portofolio dengan teknis. Setiap juru pembicara dari kelompok portofolio diberikan kesempatan memaparkan hasilnya kurang lebih dalam waktu 4 menit. Kemudian akan dilanjutkan pertanyaan dari Dewan Juri dan tanggapan dengan waktu diskusi selama 6 menit. Setelah itu semua portofolio selesai menjelaskannya, baru dilanjutkan dengan kelas selanjutnya yang akan memaparkan permasalahan lainnya. Ya, untuk mengecek semangat kita hari ini, sudah siap showcase atau belum? Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, mohon izin, kami punya slogan. Slogan mengenai proyek belajar karakter ini sudah hampir 5 hari
4 hari 5 hari kita bersama, tentunya untuk membakar semangat kita harus bakar dengan slogan kita. Masih ingat Bapak Ibu slogan kita? Iya, siap semuanya? Proyek belajar karakter Universitas Negeri Makassar, berlayar bersama menuju Indonesia Jaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Harus tetap semangat membawa Indonesia berlayar bersama menuju kejayaannya. Baik, kita sudah tidak sabar untuk segera showcase nih. Udah pada deg-degan, sudah mempersiapkan dengan matang, tentunya harus segera disampaikan, ditampilkan dengan segala semangatnya. Oleh karena itu, penampilan pertama yang sudah sangat tidak sabar melampirkan showcase-nya, yaitu adalah dari kelas Perahu Pinisi. Mari kita mulai showcase proyek belajar karakter kita hari ini. Kelas Perahu Pinisi akan memaparkan permasalahan mengenai banjir dan drainase. Kesempatan pertama kita undang kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah untuk dapat maju ke area showcase kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 1. Silakan kepada kelompok portofolio 1 untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Kapal Pinisi dari Portofolio 1, saya sendiri atas nama Nur Rahmasari, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim fasilitator, Dewan Juri, dan Bapak Ibu peserta pelatihan workshop hari ini. Perkenalkan, saya Handi Asmawati Aziz, dosen Biologi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung menyebutkan nama dan asalnya saja. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati posisinya masing-masing. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh juru bicara kelompok portofolio 1, Nur Rahmasari, mahasiswa Pendidikan Biologi. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami dan hasil analisis kami terkait dengan persoalan yang kami angkat. Untuk yang pertama adalah portofolio pertama. Iya baik. Ya, jadi ini adalah sumber yang kami gunakan, yaitu penelitian yang dilakukan ULUM pada tahun 2013 yang menyatakan bahwasanya Indonesia is vulnerable development country who due to natural disaster and particularly flood, and in this disaster hit Indonesia commonly in rainy season, and it affects on many aspects like economic, environment, and human life. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ULUM, bahwasanya Indonesia itu negara berkembang yang rawan terkena banjir, khususnya pada saat musim hujan, dan memiliki efek pada beberapa aspek seperti lingkungan, kehidupan manusia, dan juga ekonomi. Ya, selanjutnya berdasarkan data yang telah kami temukan, bahwasanya banjir ini merupakan bencana alam yang terbanyak melanda Indonesia. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwasanya ada sekitar 487 kejadian banjir di Indonesia per tanggal 1 Januari hingga 19 April tahun 2021 ini. Dan ini mengambil 42% dari sebanyak 1153 kejadian bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi banjir ini menempati posisi yang paling banyak, hampir setengahnya, hampir 50%-nya.
Bahkan berdasarkan data yang telah kami cari di Badan Pusat Statistik terbaru pada tahun 2018 mencatat bahwasanya Indonesia ini terjadi bencana banjir sebanyak 19.657 dan kemudian disusul banjir bandang sebanyak 1.800 lebih kejadian. Baik, selanjutnya. Ya, tentu untuk menyelesaikan persoalan banjir ada pihak-pihak yang tentu bertanggung jawab seperti pihak pemerintahan. Mengapa harus pihak pemerintahan? Karena pemerintahan ini mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah, di mana dia bisa dapat mengontrol situasi rawan bencana dengan melakukan perencanaan, pencegahan, persiapan respon bencana, bahkan bantuan koordinasi. Kemudian juga bisa melakukan kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi ini. Next. Ya baik, jadi selain pemerintah, masyarakat juga harus turut andil dong terhadap banjir yang terjadi di negara kita. Di mana menurut Santoso pada tahun 2014 penelitian dilakukan bahwa peran masyarakat ini dalam mengatasi banjir itu harus tetap berkontribusi, baik menyuarakan pikirannya, memberikan ide, dan juga bahkan memberikan sumbangan harta kepada saudara atau masyarakat yang mengalami bencana. Karena sebagai warga negara yang baik, tentu kita perlu awareness. Kita harus punya awareness yang lebih untuk saling membantu satu sama lainnya. 1 menit terakhir. Ya baik, inilah undang-undang terkait, yaitu Perwali Makassar tahun 2014 bab 1 pasal 1 poin 1 sampai 3, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 poin 5, dan juga Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Next. Ini adalah peran kelompok, di mana kami telah mewawancarai salah satu direktur dari Klik Hijau sebagai website yang disediakan untuk menyuarakan lingkungan. Selanjutnya, ya ini adalah squad portofolio pertama teman-teman kami yang membantu menganalisis selama proses pencarian informasi mengenai banjir. Ya, inilah peta persebaran banjir yang ada di Indonesia, di mana yang warna hijau ini menunjukkan bahwa masih rendah kejadian banjirnya, dan untuk yang warna merah berarti masih tinggi kemungkinan terjadinya banjir. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 1. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Luar biasa penampilan juru bicara kelompok portofolio 1 ya, sangat hebat. Ada pertanyaan begini, penjelasan dari juru bicara tadi kan betul-betul memang masalah banjir itu sangat serius ya, dan penyebarannya pun juga benar-benar hampir di seluruh tanah air kita ya. Kemudian bahkan 40% dari bencana alam di Indonesia itu memang banjir gitu menurut catatan dari statistik. Nah, ini pertanyaannya begini, berhubung dengan topik ini adalah juga ada dengan drainase, apakah memang urusan atau masalah drainase juga serius yang akhirnya salah satu diantaranya menyebabkan banjir? Silakan dijawab oleh temannya. Ya, silakan kepada anggota kelompok lainnya untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih, Prof. Drainase itu harusnya menjadi mutlak perhatian pemerintah. Ya. Tapi sekarang yang dilakukan adalah mengantisipasi banjir. Padahal ekses daripada tersumbatnya drainase adalah banjir. Kalau menurut saya, harusnya persiapan pemerintah jangka panjang adalah drainase yang bagus. Saya kira kita lihat, Prof, ya, di Australia hampir tidak ada drainase yang kita lihat, bahkan ditutup dengan rapi. Meskipun sudah ada beberapa perumahan, kalau di Makassar ini kayak Citraland itu sudah tersembunyi drainasenya. Kemudian bandara, Prof, bandara yang baru itu drainasenya sudah sangat bisa dicontoh. Dan kalau menurut saya drainase itu adalah prioriti pertama daripada banjir, karena banjir itu ekses saja, situasional, yang harusnya bisa dihentikan dari awalnya, dari akar masalahnya. Kalau pandangan saya begitu, Prof. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, silakan teman yang lain. Bagaimana pengalamannya dengan kondisi drainase di daerah atau di lingkungan Anda masing-masing? Apakah memang benar-benar itu masalah serius sekali ya, kaitan drainase yang bagus atau buhun-buhun yang jelek itu dengan banjir? Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Sedikit saya ingin mencoba menambahkan dari
jawaban rekan kami di kelompok pertama ini di protokol 1. Saya kira ini juga yang menjadi sebuah statement kemarin dari Direktur klik.hijau.com yang kebetulan beliau juga merupakan pemerhati lingkungan. Kemarin di tahap wawancara kita dengan beliau, justru memang banyak mengungkap persoalan drainase khususnya di Kota Makassar yang memang belum begitu merata proses-proses termasuk bagaimana perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Terutama kalau kita melihat di pinggiran-pinggiran Kota Makassar juga itu masih belum memberikan cerminan drainase yang bahkan standar gitu, Prof. Sehingga kemudian ini memang menjadi persoalan yang sangat serius dan memang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Semua stakeholder sebenarnya memang harus hadir di situ untuk menjadikan drainase ini menjadi perhatian serius di dalam penataan kota kita, sehingga itu kemudian tidak menjadikan atau menjadi penyebab banjir di Kota Makassar ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi. Tadi kelompok ini para penjawabnya sudah menjelaskan bahwa ternyata drainase itulah merupakan satu hal yang harus dianggap serius juga penanganannya. Tadi pemerintah sudah dijelaskan bagaimana sebetulnya peran masyarakat. Sebab kan drainase itu juga ada di hadapan masyarakat gitu ya. Apakah masih tetap membuang sampah ya? Kalau drainasenya tersumbat atau dibiarkan, bagaimana coba barangkali berdasarkan hasil analisis kemarin ada wawancara atau studi di lapangan, apakah masyarakat juga mulai menyadari bahwa drainase itu sangat serius berpengaruh ke banjir begitu, terutama banjir bandang begitu ya? Silakan. Barangkali saya langsung nyambung lagi sebelum ke rekan yang lain. Atau rekan lain juga apakah ada? Silakan nanti ditambahkan juga oleh Bapak kalau masih kurang. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi peran masyarakat dalam penanggulangan drainase itu sangat berpartisipasi dalam hal tersebut, karena yang pertama, jika drainase tidak diperhatikan maka akan terjadi bencana banjir yang tersumbat, misalkan sampah yang dibuang sembarangan, betul, dan drainasenya tersumbat. Ya, kemarin apakah sempat wawancara dengan masyarakat, misalnya ada isu ya bagaimana ini pengelolaan drainase itu umumnya berada di hadapan masyarakat kan, di rumahnya ataupun misalnya di tempat usahanya. Itu kan bagaimana kemarin, apakah ada wawancara dengan masyarakat? Tadi oleh juru bicara kan disebutkan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir, silakan. Sesungguhnya kita ingin mengatakan kepada semua pihak, pada masyarakat, bahwa persoalan banjir ini merupakan sebuah akumulasi persoalan yang memang sangat di tengah-tengah masyarakat, terutama drainase. Hanya saja memang kita sempat berbincang dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat terutama dan khususnya di masyarakat pinggiran di Kota Makassar ini. Kemarin kita manfaatkan waktu yang diberikan, itu kemudian memang hampir semua masyarakat yang kita tanya, yang kita interview, memang sepertinya memang kesadaran itu yang belum begitu memberikan sebuah kontribusi kepada proses bagaimana penanganan banjir ini, Prof. Artinya apa? Ketika kemudian kita memang kita polling di masyarakat, memang tingkat kesadaran masyarakat kita yang masih rendah, masih anjlok, dan itu memang sangat miris kalau kita bandingkan dengan bagaimana di Eropa yang digambarkan tadi oleh rekan kami, bagaimana di Eropa sebegitu kesadaran masyarakatnya begitu tinggi. Ini yang membedakan kita dengan di Eropa, Prof. Saya kira itu. Baik, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk anggota dan juru bicara kelompok portofolio 1. Sebelum meninggalkan area showcase, kami persilakan untuk menampilkan yel-yelnya. Ya, mungkin. Everybody shake hand. 2, 3, 4. Shake your hand. Shake your hand. Up your hand. Up your hand. Down your head, down your head. We are perempuan. See here everybody, see here everybody, see here everybody, see here everybody. We are perempuan. Ya, terima kasih kepada kelompok portofolio 1, bisa langsung meninggalkan area showcase. Selanjutnya, sudah tidak sabar lagi yang dinanti-nanti. Apa sih sebenarnya
kebijakan yang sudah ada untuk menangani masalah ini dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan akan dianalisis dan dipaparkan secara mendalam oleh kelompok portofolio 2. Kami undang kelompok portofolio 2 mengenai analisis kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok portofolio 2, area showcase, kami persilakan. Di Sinsen, di Sansen, di Man Hansen, di Sinsen, di Sansen, di Man Hansen, di Sinsen, di Sansen, di Man Hansen. Ya, kami berikan kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri masing-masing anggota kelompok portofolio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Dewan Juri beserta Bapak Ibu dosen, guru, dan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Adharia, saya mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Nasarullah, guru SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Terima kasih. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Hasan Bambing SPD, guru SMP 1 Sungguh Minasa. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Rosdiana, guru SMP Negeri 4 Sungguh Minata. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizwan, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Karam Kadir, dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Ya, kami berikan kesempatan pada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kami persilakan kepada Aulia Nurul Adharia, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, sebagai juru bicara kelompok portofolio 2 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari penjelasan masalah dari portofolio 1, kami sebagai portofolio 2 akan mengkaji kebijakan-kebijakan apa atau alternatif apa untuk menangani masalah banjir dan drainase. Nah, terdapat rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif yang kami kaji, terdapat 2. Yang pertama merupakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS. Apa sih keuntungan dan kerugian dari kedua kebijakan tersebut? Tentunya dalam setiap kebijakan tentu terdapat keuntungan dan kerugian. Mari kita lihat. Keuntungan. Nah, keuntungan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di sini terdapat 3 siklus yang merupakan pencegahan atau prevention, penanganan atau intervention, dan pemulihan atau recovery. Dalam setiap siklus terdapat kegiatan-kegiatan tentunya. Dalam pencegahan yang pertama upaya-upaya struktural dan upaya-upaya non-struktural. Yang kedua, dalam penanganan atau intervention, kegiatannya yaitu pemberitahuan dan penyebaran informasi perakiraan banjir, reaksi cepat dan bantuan penanganan darurat banjir, dan perlawanan terhadap banjir. Di pemulihan atau recovery, kegiatannya merupakan seperti bantuan segera kebutuhan hidup sehari-hari, pembersihan dan rekonstruksi pasca banjir, rehabilitasi, penilaian kerusakan kerugian, dan kajian penyebab kenapa sih banjir terjadi. Baik. Untuk kerugiannya, nah, kerugian dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pertama, kurangnya pengawasan dan pemeliharaan atau sanksi dari kebijakan yang sudah dibuat. Yang kedua, belum terwujudnya regulasi turunan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, belum optimalnya dukungan anggaran bencana. Yang ketiga, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana. Selanjutnya, keuntungan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang pengelolaan daerah aluran sungai. Keuntungannya, adanya forum koordinasi sebagai bentuk pengawasan daerah aliran sungai. Yang kedua, adanya hutan lindung sebagai bentuk penanggulangan banjir. Nah, apa sih kerugiannya? Mari kita lihat. Kerugian dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 mengurangi lahan pertanian, pembuatan bendungan yang dapat kurang sesuai dengan kebijakan, masyarakat kehilangan lahan, jika tanggul bobol dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, persentase grafis kebijakan. Di sini merupakan persentase grafis kebijakan yang telah kami rangkum, diantaranya dampak banjir. Banjir rendam Perumnas Antang Makassar, 283 warga harus mengungsi ke masjid. Yang kedua, tentang pemeliharaan sungai, masyarakat, pemerintah bekerja sama dalam pemeliharaan sungai. Selanjutnya, siklus penanganan banjir. Di sini terdapat pra banjir, penanganan, dan pasca banjir. Dan kami melakukan wawancara kepada Ibu Kabid atau Kepala Bidang dari BNPB yang merupakan Ibu Sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesempatan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok portofolio 2 yang sudah sangat luar biasa memberikan pemaparan terkait dengan kebijakan. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa ada dua kebijakan. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 24 dan dari Perda. Menurut dari kelompok portofolio 2, kira-kira kan tadi memaparkan ada kerugian, kemudian ada keuntungan. Nah, terkait dengan kerugian lahan pertanian, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh tim Anda untuk menangani hal ini? Karena misalnya ketika kerugian itu terkait dengan lahan pertanian tentu sangat merugikan dari masyarakat. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerugian ini terhadap masyarakat tentang berkurangnya lahan pertanian? Terima kasih. Baiklah, kami akan mencoba mencari solusinya kaitan dengan kerugian itu. Pada dasarnya kebutuhan umat manusia ada jangka panjang, ada jangka pendek. Harapan pemerintah kaitan dengan dana-dana yang dipakai itu adalah jangka panjang, tapi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peningkatan pertambahan penduduk, maka masyarakat itu selalu mencari yang untuk jangka pendek. Kaitan dengan ini, pemerintah sebaiknya sebelum mengambil alih lahan pertanian tadi, dipersiapkan dulu gantinya supaya masyarakat itu tidak terlalu terganggu kaitan dengan perpindahan itu. Pemerintah juga berusaha untuk membuat aliran air ini untuk kebutuhan masyarakat juga pada jangka panjang. Tapi pada umumnya masyarakat tidak mengerti itu karena ganti mereka punya lahan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu memang perlu dipertimbangkan, paling tidak ada edukasi jauh-jauh sebelumnya sehingga disepakati tindakan apa untuk kebutuhan bersama jangka panjang. Makasih, demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi juga dipaparkan mengenai masalah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar dari kebijakan yang sudah diterapkan. Apakah dari tim Anda sudah menemukan kira-kira seberapa banyak sih sanksi yang sudah diterapkan kepada pelanggar dari kebijakan ini? Baiklah, terima kasih. Saya dari kelompok
kelompok 2 akan memaparkan apa yang diutarakan tadi oleh tim penilai, bahwa kerugian yang oleh petani adalah karena adanya lahan yang tidak produktif, sehingga bisa mengakibatkan lahan itu tidak digarap dengan baik. Olehnya itu, sebagai pemerintah itu harus memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti penanaman benih, ya. Jadi harus ada penanaman benih yang baik, ya. Yang kedua, sanksi-sanksi yang harus diterapkan harus tegas untuk menjamin kepastian bahwa dalam menerapkan aturan-aturan yang ada harus diberikan sanksi lebih tegas. Olehnya itu, sebagai pemerintah harus lebih tegas untuk menerapkan tindakan-tindakan atau aturan-aturan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan dapat menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan dengan pendapat tadi teman. Sanksi barangkali ya yang nyata bisa dijadikan sebagai patokan agar masyarakat ikut berpartisipasi di dalam penanggulangan banjir ini sesuai dengan undang-undang, yaitu di mana seandainya ada sebuah pohon yang sudah ditanam atau dianukan oleh pemerintah, anggaplah di pinggir-pinggir kanal, sebaiknya seandainya ada masyarakat, biasanya kan dia seenaknya menebang atau menganggap oh ini saya butuhkan, ya sebaiknya masyarakat juga jangan dilarang, tetapi dengan syarat kalau ada masyarakat yang menginginkan sebuah pohon, sebaiknya sebelum dia mengambil pohon itu dia terlebih dahulu menanam 2 pohon untuk mengganti 1 pohon yang dia akan ambil. Ya, 30 ya segera seperti itu. Terakhir. Oke, baik. Jadi sanksi juga yang diterapkan yang kami dapatkan di internet itu, misal dari BNPB itu sendiri yang tidak tanggap darurat, itu kemarin kalau tidak salah yang kami dapatkan itu ada pemecatan seperti itu. Baik, terima kasih kepada kelompok portofolio 2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum meninggalkan area showcase, kami persilakan untuk melakukan yel-yelnya. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak. Bisa senang di mana ku senang, bisa senang. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 2. Ternyata hatinya senang sudah memaparkan hasil kajiannya selama ini. Ya, itulah tadi penjelasan dan pemaparan dari kelompok portofolio 2 mengenai kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Nah, sekarang bagaimana sih yang diusulkannya? Apa saja usulan dari kelas kelompok pinisi, kelas kapal pinisi untuk menangani masalah ini? Kita undang kelompok portofolio 3 mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kita sambut kelompok portofolio 3. Halo. Silakan kepada kelompok portofolio untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Ya, silakan untuk dapat memperkenalkan diri.
sebelum pemaparan mulai, kami dari kelompok portofolio 3 memperkenalkan diri. Saya sendiri ketuanya, Muhammad Rusli dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sendiri Ibu Rahmawati dari SMP 4 Sungguh Minasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok portofolio 3. Saya atas nama Abdul Hakim dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Iwako. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Hadatul Ais dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum jurusan Pendidikan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, dosen jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan IPS, Universitas Negeri Makassar. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok bisa menempati tempat masing-masing. Kami berikan kesempatan kepada juru bicara kelompok portofolio 3, Bapak Muhammad Rusli, guru dari SMPN 1 Sungguh Minasa, untuk menjelaskan hasil analisisnya. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 portfolio akan memaparkan tentang kebijakan dari 4 kebijakan yang disodorkan oleh kelompok 2, mulai dari kebijakan untuk membangun bendungan, kebijakan membangun waduk, kebijakan untuk membangun drainase. Dari 3 kebijakan itu yang terletakkan adalah kebijakan membangun drainase. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa sampai ini dijadikan sebagai sebuah proposal, ya, karena latar belakangnya Indonesia ini adalah negara yang setiap awal tahun atau di akhir tahun dilanda musim penghujan yang intensitasnya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, inilah yang latar belakangi sehingga program drainase itu menjadi prioritas utama. Next. Kemudian tentunya apa sih daripada tujuan membangun drainase ini? Bapak Ibu sudah lihat di atas. Pertama, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, dapat mengurangi genangan air. Kemudian sisi dari kesehatannya adalah untuk mengurangi penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah untuk memperpanjang umur ekonomi sarana prasarana fisik, antara lain jalan, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, serta kerusakan serta gangguan kegiatan akibat dari tidak fungsinya sarana drainase. Next. Kemudian apa sih dari kelebihan daripada drainase ini? Pertama, cepat memberi manfaat terhadap masyarakat ketika musim penghujan. Dari sisi penganggaran lebih kecil dibandingkan dengan proyek bendungan dan waduk. Kemudian dari sisi waktu, pengembangan drainase juga lebih cepat dibandingkan pembangunan waduk dan bendungan dan seterusnya. Inilah yang menjadi prioritas daripada pembangunan drainase daripada kepentingan yang lain. Next. Nah, kemudian dari sisi kekurangannya, pasti yang namanya pembangunan drainase ini ada sih program kontranya. Kemarin saya sempat melakukan wawancara dengan salah satu staf sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Goa, memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya untuk menanggulangi terhadap beberapa kejadian-kejadian atau masalah-masalah banjir di suatu daerah, maka drainase inilah yang paling prioritas perlu dikerjakan. Inilah kemudian dari sisi yang lain, tentu yang namanya pembangunan ini ada yang pro dan ada kontrak, terutama masalah tanahnya tadi itu. Pasti ketika tanahnya di drainase, ada masyarakat yang tidak menginginkan tanahnya untuk dijadikan sebagai pembangunan drainase. Itu salah satu daripada kurang pembangunan drainase. Next. Kemudian inilah salah satu bentuk-bentuk daripada drainase. Ada yang pakai seperti ini, pakai bentuk. Ini adalah proses pembuatan drainase. 1 menit terakhir. Dan ini ada sebuah perbandingan drainase yang ada di Jepang. Saya kira demikian
Kemudian paling terakhir lembaga yang bertanggung jawab adalah Pemdanya. Jadi Pemda masing-masing di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 3. Kami berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Penjelasan yang sangat bagus ya. Jadi kelompok portofolio 3 sudah mengambil kebijakan yang diusulkan yang merupakan kebijakan publik kelasnya, yaitu pembangunan drainase menjadi prioritas pertama ya untuk menanggulangi banjir. Ada pertanyaan begini, itu untung ruginya kan pasti ada. Misalnya tadi keuntungannya diyakini akan menjadi solusi terbaik, kerugiannya atau kelemahannya tadi ya yang sudah disampaikan kan urusan pelepasan hak atas tanah, hak milik pribadi atas tanah itu kadang-kadang jadi persoalan. Oke, jadi pertanyaan pertama begini, seberapa besar sih dukungan yang dilakukan pemerintah dalam masalah dana begitu? Sebab kan yang namanya pelepasan hak atas tanah itu kan pasti ada dukungan dana. Di berbagai daerah di Jawa misalnya, termasuk di Jawa Barat misalnya ada hasil riset dari sejumlah kalangan bahwa agak sulit di Jawa Barat misalnya melepaskan atas hak tanah misalnya untuk drainase, untuk pelebaran jalan gitu. Nah ternyata barangkali itu urusan harga tanah yang terus meningkat gitu. Masyarakat pun tidak mau ganti rugi, ingin ganti untung begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana menurut pendapat atau temuan dari kelompok portofolio 3 ya, apakah kebijakan Anda itu sudah ada dukungan misalnya dalam hal dana dalam konteks pelepasan hak atas tanah dari masyarakat? Baik, terima kasih. Saya kira ini memang menjadi masalah kalau sesuatu yang kebijakan yang akan dilaksanakan ini biasanya ada masyarakat yang pro dan kontra. Baik, dari segi kerugian ini ya, dari membangun drainase itu pasti ada yang di ini. Tapi sebelumnya biasanya ini dilakukan dulu sosialisasi, menyampaikan pada masyarakat bahwa di tempat ini nanti akan ada drainase. Jadi mungkin masyarakat sudah mengetahui bahwa ya pasti tanah saya akan dilalui sini, nanti ada istilah ya memang ada programnya sekarang namanya program ganti rugi, tidak ada ganti untung. Ya walaupun nanti itu gantinya ya tetap rugi. Itulah yang biasa dipermasalahkan masyarakat. Tapi masyarakat bisa melihat dari segi keuntungan jangka panjang bahwa pada saat nanti ada drainase seperti ini itu yang di sekitarnya itu bisa mengurangi banjir. Ya saya kira itu yang untuk saya, silakan tambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tambahkan sedikit. Nah, menurut saya sejauh ini yang saya rasakan Pak sebagai masyarakat warga Makassar, saya melihat sudah sampai saat ini pemerintah Kota Makassar sudah memberikan dukungan. Seperti contohnya sudah membangun beberapa drainase. Dulunya selokan-selokan masih terbuka dan belum ada kegiatan-kegiatan seperti bersama-sama untuk membersihkan selokan-selokan. Nah, sekarang sudah drainasenya sudah seperti gambar yang tadi, ada penutupnya, kemudian ada betonnya. Jadi terus ada juga kegiatan yang diadakan seperti anggota-anggota masyarakat diusulkan untuk membersihkan selokan. Nah, itu seperti bentuk dukungan pemerintah yang telah diberikan. Ya, menurut saya seperti itu. Baik. Ya, masih ada tambahan? Silakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, tentunya di sini adalah drainase ini adalah merupakan penanggulangan banjir yang paling diutamakan, yang efektif. Seperti yang saya alami di Kabupaten Goa, khususnya perumahan saya, Pak. Sebelum kita membeli perumahan itu, maksudnya membeli rumah, kita pertanyakan dulu drainasenya bagaimana. Karena kebetulan Prof, kami tinggal di sekitar Sungai Jeneberang. Ya, jadi di situ kita konfirmasi dengan developernya bagaimana drainasenya. Yang kita takutkan jangan sampai
kita tinggal di sana terus banjir. Ya, tapi alhamdulillah dengan drainase yang bagus, yang jelas di situ adalah drainasenya kita sepakat, ya kita sepakat dengan pemeliharaannya, ya terus dan itu menjadi biaya yang cukup besar juga. Biaya yang cukup besar juga. Jadi merupakan itu adalah perumahan yang kita katakan bahwa pada waktu itu perumahan yang sangat-sangat mahal pada saat itu karena drainasenya itu yang utama. Saya kira itu Pak. Makasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi ada partisipasi masyarakat juga ternyata ya lewat lewat selektifnya perorangan membeli rumah. Ada partisipasi masyarakat yaitu para pengembang. Jadi pada saat didesak ditanya begitu ya itulah salah satu bentuk partisipasi masyarakat gitu ya. Pemerintah juga mencoba mengalokasikan anggaran, kemudian individu-individu juga sangat selektif misalnya memilih perumahan. Oleh karena itu memaksa pengembang juga harus menyediakan memperbaiki drainase gitu, menyediakan drainase bagus. Itulah barangkali kenapa alternatif kebijakannya dipilih sangat tepat menurut saya dalam rangka memperbaiki drainase, mencegah banjir. Terima kasih. Selamat kelompok 3 ya. Ya, berikan tepuk tangan ya untuk kelompok portofolio 3. Ya, sudah bergabung kembali. Silakan sebelum meninggalkan area showcase. Ya, yel-yelnya. Kelompok 3 siap? Oke. 1, 2, 3, mulai. Bernyanyi gembira, berendang dan berdendang. Bernyanyi gembira, berendang dan berdendang. Lenggah-lenggah, terlenggang di tempat. Lenggah-lenggah, terlenggang di tempat. Ke muka ke belakang, ke samping lalu samping. Ke muka ke belakang, ke samping lalu samping. Muka belakang, samping lalu samping. Muka belakang, samping lalu silang. Bisa kembali ke tempat. Ram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ram sam sam. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok portofolio 3 yang sudah mengusulkan kebijakan membangun drainase. Nah, sekarang tidak kalah menarik lagi adalah hasil kajian dari kelompok portofolio 4. Bagaimana rencana kerja untuk mengaplikasikan kebijakan yang sudah diusulkan portofolio 3. Selanjutnya kami undang kelompok portofolio 4 yang akan menganalisis tentang rencana kerja. Kami persilakan. Silakan kepada kelompok portofolio 4 untuk dapat memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dewan Juri, para dosen, guru, dan mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fira Julia Rahmasari dari Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, saya perkenalkan nama saya Pak Mustari dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Saya Mas Neni, guru SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, guru seni budaya. Saya Fauzia dari SMP 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Perkenalkan, nama saya Hasnul, Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, kami persilakan untuk dapat menempati tempat masing-masing. Selanjutnya, kami persilakan Fira Zullah Rahmasari, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagai juru bicara kelompok portofolio 4 untuk menyampaikan rencana kerjanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Portofolio 4 ingin memaparkan bagaimana mengembangkan rencana kerja setelah tadi menjelaskan masalah, mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah, dan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Nah, kita masuk bagaimana mengembangkan rencana kerja. Nah, adapun penjelasan mengenai bagaimana rencana kelas, bagaimana mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan. Nah, di sini ada 3, memberikan sosialisasi kepada masyarakat lingkungan yang sering terjadi banjir, terkhusus bagaimana penanganan infrastruktur dan cara penanggulangan banjir. Nah, yang kedua itu mengajak masyarakat terlibat langsung sesuai kebijakan yang diusulkan. Dan yang ketiga, melaksanakan seminar yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah yang menimbulkan bencana banjir. Nah, adapun foto kelompok dari Portofolio 4, selanjutnya itu penjelasan tertulis bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, caranya itu dengan menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari kebijakan atau rencana kerja dengan mengemukakan alasan kemanusiaan terkait penanggulangan banjir dan perbaikan atau pembuatan drainase, dan juga menjelaskan dampak baik terhadap kebijakan yang diusulkan. Itu tadi dari dukungan masyarakat dan pemerintah, tidak terlepas juga dari pihak pendukung maupun pihak penentang. Adapun dari pihak pendukung, yaitu masyarakat yang berpengaruh seperti camat, lurah, RW, RT maupun tokoh masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat di sini bertujuan untuk memberikan sosialisasi langsung untuk bagaimana mengemukakan solusi yang terbaik, dan masyarakat berkontribusi dan mendukung jalannya rencana kerja yang diberikan. Adapun dari pihak pendukung dari pemerintah yang terkait yaitu Dinas Pertanahan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Nah, semua dinas-dinas ini kita ajak bekerja sama bagaimana menangani infrastruktur baru yang akan dibuat seperti pembuatan drainase dan penanaman kembali atau penghijauan. Selanjutnya, adapun pihak penentang. Nah, pihak penentang di sini mungkin dari masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat yang memiliki lahan namun lahannya tidak ingin diberikan untuk dibangun infrastruktur. Hal ini karena ganti rugi yang diberikan itu tidak sesuai, ataupun banyak masyarakat yang menganggap bahwa tanah atau lahan itu merupakan peninggalan dari leluhur atau yang biasa dinamakan tanah adat. Tanah adat, hal itu yang menjadi masyarakat berpikiran bahwa tanah adat itu tidak bisa dibangun, di atasnya itu infrastruktur. Nah, cara mengajaknya atau cara memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menolak itu kembali lagi kepada sosialisasi dan juga membicarakan atau berdiskusi bahwasannya hal ini merupakan bukan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum. Nah, selanjutnya presentasi grafis rencana kerja. Adapun rencana kerja di sini kembali lagi, yang pertama itu memberikan solusi, yang kedua mengajak masyarakat terlibat langsung, yang ketiga melaksanakan seminar, dan adapun bagian kerangka penanganan kegiatan. Nah, di sini kami kegiatan ini mengajak para profesional, ahli, akademis untuk terlibat langsung dalam memilih alternatif teknologi yang didesain elemen seperti alternatif watershed management approach dan alternatif skema pembiayaan makro-mikro. Nah, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok Portofolio 4. Kami persilakan dari Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya.
Baik, terima kasih dari portofolio 4 dari kapal pinisi. Kita beri aplaus dulu untuk apa yang sudah dipaparkan. Terima kasih, tadi sudah dari yang pertama dipaparkan mengenai masalah, kemudian lanjut dengan kebijakan dan ke alternatif. Nah, ini sebenarnya yang paling utama adalah dari segi rencana kerjanya, action plan-nya. Tadi dipaparkan bahwa ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian terlibat langsung ke masyarakat, kemudian yang ketiga ada kegiatan seminar. Nah, menurut dari tim Anda, kira-kira seberapa yakin atau seberapa besar 3 hal ini bisa berhasil diterapkan di masyarakat nantinya? Mungkin bisa dipaparkan contoh-contohnya, atau apakah sudah ada hal yang pernah dilakukan dan itu menurut Anda sudah berhasil dan itu bisa diterapkan ke depannya sampai jangka panjang, sehingga bisa betul-betul banjir ini teratasi, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada teman-teman, saya mendahului menjawab pertanyaan dari Ibu Dewan Juri. Terima kasih atas pertanyaan. Ini sangat menarik, pertanyaan yang cukup menarik sekali, bahwa seberapa jauh kegiatan yang sifatnya sosialisasi itu bisa mencapai hasil. Kami dari kelompok 4, portofolio 4, yakin 99%, merasa yakin bahwa kegiatan yang mendahului pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir itu bisa mencapai hasil yang baik. Kami bisa buktikan pembangunan dam Nipa itu adalah salah satu pembangunan infrastruktur yang diawali dengan pertemuan 3 unsur pimpinan kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan Wali Kota Makassar, sehingga dengan tokoh masyarakat, sehingga pembangunan dam Nipa itu bisa menghalau air masuk di Kota Makassar. Nah, itu kami yakin bahwa dengan mengawali sosialisasi pertemuan dengan berbagai unsur pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat, saya yakin 90% tinggal ada yang menentukan. Saya kira mungkin dari teman ada yang mau menambahkan. Terima kasih, izin Prof, Ibu. Dari pertanyaan Ibu tadi, kami sangat yakin, apalagi kemarin kami sempat meninggalkan hotel keluar daerah Goa dan Makassar. Kami di Goa di sana mempertanyakan langsung ke sekitar wilayah masyarakat yang terendam air di sekitar kuburan Datuk sana, Tamarunang Indah. Kami langsung melihat di sana sisa-sisa air hujan yang masih tergenang di tengah masyarakat. Dan untuk seminar kami di sini sosialisasinya ada dua tingkatan, yaitu masyarakat umum dan yang kedua adalah usia dini. Jadi yang pertama kami yakin karena untuk wilayah Goa itu bendungan kembar yang kembar dengan bilik-bilik akan dibangun di sekitar Bungaya turun sana sampai bawah Karaeng. Itu sudah melibatkan semua unsur. Ini adalah salah satu di samping untuk perairan pertanian untuk wilayah Takalar, Goa, Makassar dan Maros. Itu sudah mulai dibangun, berarti tentu ini hasil dari kerjasama dengan masyarakat dan itu terus di follow up, terus diikuti supaya nanti berjalan lancar. Dan kemarin kami langsung menelpon dari pihak perpustakaan wilayah bagaimana melibatkan peserta didik secara dini. Apakah mereka bisa membuatkan sosialisasi atau kegiatan pertemuan wakil-wakil pelajar untuk mensosialisasikan secara dini bagaimana pentingnya peduli lingkungan, sehingga anak-anak kita yang berada di usia sekolah SD, SMP, SMA misalnya, mereka bisa dati the good, dati the others, dan dati the self. Peduli pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli pada lingkungan sekitar, dan peduli pada diri sendiri. Terima kasih tambahan dari kami, Ibu. Ya, terima kasih. Saya sudah paham tadi terkait dengan contoh-contoh yang langsung dipaparkan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa sampai 90% ya keyakinannya. Nah, dengan cara apa Bapak bisa mengukur bahwa itu bisa 90%? Apakah dengan cara sosialisasi tadi yang sudah dilakukan,
itu bisa mengukur ketercapaian keberhasilan sosialisasi yang sudah dilakukan. Apakah dengan kegiatan observasi, pengamatan langsung saja, ataukah ada pengukuran yang dilakukan misalnya dengan angket atau seperti apa, sehingga Bapak menyampaikan, wah saya dengan cara sosialisasi saja itu bisa berhasil 90%. Ya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Dewan Juri. Kami tidak mempunyai alat ukur yang valid untuk bisa menilai seberapa persen keberhasilan, tetapi berdasarkan hasil observasi kami, 2 daerah yang merupakan daerah tempat penampungan air ketika hujan di daerah hilir itu terjadi, Bogor, Pak Bu Dewan Juri, Bogor ketika air hujan Bogor, Bandung itu kan airnya masuk di kota Jakarta. Nah, kami melihat, mengamati pembicaraan antara 2 gubernur waktu itu, Gubernur Jawa Barat, Karno waktu itu dengan masih Pak Jokowi, itu akan membangun daerah di mana air yang mengalir dari Bandung itu dibelokkan supaya air yang masuk di kota Jakarta itu pelan-pelan bisa menghalau air. Nah, ini juga menjadi observasi kami dari tim, dan kemudian yang paling terbukti kebetulan Pak, daerah saya adalah daerah banjir yang saya tinggal di wilayah LD 2 Dikti depan UNAS. Itu kalau banjir itu di depan rumah saya sampai segini, sudah beberapa tahun. Tapi ketika dam Nipa untuk menghalau air yang masuk, menampung air secara pelan-pelan, maka itu sudah 2-3 tahun terakhir ini air tidak terlalu tinggi lagi. Baik, terima kasih banyak untuk anggota kelompok portafel 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Selanjutnya, silakan untuk menampilkan yel-yel kelompoknya. Jangan diputar-putar, putar-putar. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Jangan diputar-putar, putar-putar. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Goyang, putar goyang, putar kanan, putar. Ya, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Bravo, Pinisi, portofolio 4 memang bangga. Mantap sekali. Silakan kepada kelompok portofolio 4 bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Diputar-putar, diputar-putar ya, biar semangat terus. Ya, itulah tadi penampilan showcase dari kelompok perahu Pinisi. Tepuk tangan yang meriah. Nih, harus kita apresiasi, sudah sangat kerja keras penampilan dari kelompok portofolio 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara mereka menganalisis dan menangani masalah banjir dan drainase. Baik, kita sambut saja. Inilah persembahan dari kelas perahu Pinisi, yaitu Pinisi Berlayar Menuju Harapan. Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia, kami mohon dengan penuh hormat kepada para hadirin agar kiranya benar-benar fokus dan konsentrasi untuk menyaksikan penampilan kita Pinisi Berlayar Menuju Harapan. Takareng tabe kipamo poramana ridalekan lawirta riempong matinggita risari karatuanta inak keminekarain lambaratasa lana goa nakarampe kangi salang karain pangulu ribarugaya
nana tempo kanga salang pasorong batang anak kareng. Ikati kering, jarum kareng, inakke banang panjai. Antar lagi jarum, mami nawang banang panjai. Ikati kering, ikati ang kareng, inakke peko kayu, miniko angin. Naku mini leko kayu. Terima kasih. Sikap benar, orang arupu dan lekanta. Basi nadasi, na tarima pangarupu. Nasaba Allah Taala salamaki. Bapak Ibu yang terhormat, atraksi ini menggambarkan suasana anak-anak yang bermain riang gembira sambil bernyanyi. Tiba-tiba datang hujan yang deras yang mengakibatkan banjir yang membuat anak-anak dan masyarakat berlari-lari secara histeris. Untung masih ada wilayah di sekitar itu yang masih subur sehingga mereka mengungsi ke tempat tersebut. Dan lipat tanda uluan lepa-lepan. Fasilitator, Dewan Juri, dan semua hadirin yang kami hormati. Lakon cerita tadi menggambarkan bahwa sejak dini para peserta anak didik diperkenalkan dengan kecintaan kepada alam, kecintaan kepada Allah,
kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan pada lingkungan sekitarnya. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang bersih, sehat, indah, tanpa banjir. Demikian dari kami. Perahu pinisi tangguh menantang samudra proyek UMM berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.